contoh dari Paulus. Doakan orang-orang yang menyakitimu, yang meninggalkanmu, yang tidak menganggapmu ada, yang merendahkanmu di dalam pelayanan. Berdoalah bagi mereka, sehingga mereka juga diampuni oleh Tuhan. Sekali lagi, di dalam pelayanan saat ini pasti banyak sekali ketidakcocokan, pasti banyak sekali perbedaan pendapat, perbedaan opini, cara berpikir, dan ternyata itu wajar di luar. Tetapi yang harus menjadi pemikiran kita harus selaraskan itu semuanya dengan sikap kerendahan hati, menaruh ego masing-masing, dan saling mengoreksi diri. Nek salah yo katakan salah, ojo pokok nek dikandani. Ayo kita bertumbuh bersama-sama, mau saling dinasehati, saling mencari sebuah solusi di dalam membangun persekutuan kita dan menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Maka pada pagi hari ini kita mau belajar dari pemungut cukai yang merendahkan diri. Aku ini wong dosa Gusti, ampuni dosa-dosaku. Ada keterbukaan hati, ada kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mereka merasa dirinya membutuhkan belas kasihan Tuhan, membutuhkan campur tangan Tuhan. Sebaliknya orang Farisi, dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya rohaniawan, menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Dan kita belajar dari Nabi Yeremia yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan memohon pengampunan atas umatnya, sehingga umatnya mendapatkan sebuah pengampunan, tidak akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan Allah atas segala dosa-dosa mereka. Dan yang ketiga, kita belajar dari Paulus yang mau mengampuni orang-orang yang pernah melukai hatinya di dalam proses perjalanan pelayanannya. Maka itu Bapak yang terkasih, saya mengutip dari seorang teolog namanya N.T. Wright, melihat bahwa perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai ini mengajarkan kita tentang pentingnya senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan, siapapun kita, dan dalam hal apapun yang kita lakukan, baik benar maupun yang salah. Karena di hadapan Tuhan, kita tidak perlu memberi opini atau menyatakan apa yang kita anggap benar, tetapi setiap hari kita mau mengakui betapa lemahnya dan rendahnya kita di hadapan Tuhan, serta memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, membuat kita terus rosong-rosong ibadah. Semua apa betul? Betul ya? Masih tetap semangat ya? Masih tetap semangat. Meskipun saat ini ada yang gerah-gerah sehingga sudah dideng ya, saya khotbah gerah-gerah. Tetapi ini semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya Ibu Bapak semuanya di tempat ini juga dengan penuh sukacita mendengarkan firman Tuhan. Ada amin? Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengambil sebuah tema merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Ibu Bapak yang terkasih, di dalam sebuah tindakan medis, di dalam sebuah tindakan operasi di rumah sakit, seorang dokter spesialis, bahkan profesor kedokteran sekalipun,
tidak bisa menjalankan tindakan medis sendirian. Pada satu tindakan operasi setidaknya dibutuhkan dokter spesialis bedah sekaligus perawat bedah, dokter spesialis anestesi dan juga perawat anestesi, perawat sirkulasi, teknisi bedah, teknisi anestesi. Kenapa saya bisa tahu? Tadi malam telepon Pak Ensi. Pak Ensi, saya mau konfirmasi. Yang operasi itu siapa saja? Wah, ternyata benar bahwa dokter spesialis pun tidak merasa mampu sendiri tanpa bantuan tenaga medis lainnya. Dan tidak hanya itu, ternyata dibutuhkan pihak-pihak lain seperti teknisi AC juga perlu ternyata. Seorang OB juga perlu. Kenapa? Teknisi AC juga harus mengatur suhu ruangan dengan sedemikian rupa. Cleaning service atau OB juga harus menjaga kebersihan ruangan agar terjaga dengan baik, sehingga tindakan operasi itu dapat berjalan dengan baik. Dan kita bisa bayangkan mereka bersinergi dengan baik untuk melakukan tindakan operasi. Dan benar, dokter spesialis bedah pun tidak bisa mengerjakan tindakan itu sendirian. Di dalam persekutuan gereja, kita pun tidak bisa hidup sendirian. Semuanya juga saling bersinergi. Para lansia juga membutuhkan warga jemaat yang dewasa, juga membutuhkan para pemuda, dan juga sebaliknya. Kita bisa bayangkan kalau orang-orang dewasa, orang-orang pemuda tidak bersatu padu membantu para lansia. Apa yone ono listrik mati ngene iki lansia tarik genset dhewe? Tidak mungkin. Pasti akan dibantu yang lebih kuat. Apa kalau ada ibadah seperti ini yang operator kasih di mbah-mbah yang lansia? Wis gaptek mas, wis bencak nom-nom. Begitu juga sebaliknya, soal teladan, soal nasihat. Mungkin anak-anak muda masih sangat kurang dan membutuhkan teladan nasihat dari para lansia, para senior yang ada di tempat ini. Apalagi anak-anak muda di tempat ini yang saat ini sedang berproses untuk menjadi yang dewasa, menjadi orang-orang dewasa. Mereka tidak bisa bertumbuh secara sendiri atau pribadi. Perlu adanya bimbingan, perlu adanya keteladanan dari para orang-orang dewasa di tempat ini. Dan semuanya itu saling bersinergi, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Baik pamong atau gembala, baik majelis, para sesepuh, pemuda, semuanya saling membutuhkan dan berelasi satu dengan yang lain. Dan di dalam relasi ini kita harus mengingat tentang kerendahan hati. Tidak ada yang merasa paling penting, tidak ada yang merasa paling benar, tidak ada yang merasa paling hebat. Tapi semuanya bersinergi, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan inilah pentingnya sikap rendah hati di dalam berpelayanan. Sama seperti para dokter itu, mereka tidak bisa mengerjakannya sendirian. Mereka tidak merasa bahwa aku ini senior, aku mengerjakannya sendiri. Tidak bisa. Maka mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini yang sekali lagi menegur kita
untuk memiliki sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Bacaan Injil saat ini memberikan sebuah perumpamaan yang dipakai Tuhan Yesus untuk memberikan pengajaran bagi orang-orang yang merasa dalam berelasi memandang diri mereka lebih benar, sementara yang lain lebih rendah. Dan penulis Lukas dalam berikut ini mengulas pandangan Yesus tentang siapa yang benar di hadapan Allah. Cara yang Yesus lakukan adalah dengan membandingkan antara orang Farisi dengan pemungut cukai. Jika kita tahu sebuah perbedaan yang sangat mencolok, seorang Farisi sebagai gambaran orang-orang yang sebenarnya taat akan hukum Taurat atau agama, tetapi dibandingkan dengan seorang pemungut cukai yang dikatakan orang yang berdosa, orang yang berkhianat dengan bangsanya sendiri, yang mengambil hak-hak orang-orang miskin. Sebuah perbedaan yang sangat mencolok, sehingga membaca Injil Lukas ini pada masyarakat pada waktu itu melihat sebuah perbedaan yang sangat terlihat. Dan di dalam perumpamaannya dipakai contoh orang Farisi saat berdoa, mereka berfokus pada kehebatan dirinya dan upaya baik yang dilakukan serta sikap memandang rendah orang lain. Sementara yang dipakai oleh pemungut cukai, mereka berdoa di dalam kerendahan hatinya karena ia merasa berdosa. Pemungut cukai tidak memiliki keberanian menghadap ke langit, namun memukul-mukul dirinya sebagai tanda pertobatan. Dalam permohonan ini Tuhan Yesus malah membenarkan pemungut cukai itu, dan orang Farisi tidak dibenarkan. Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini mengajarkan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Akan tetapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kerendahan hati bagi Tuhan Yesus merupakan sikap yang utama daripada kesombongan rohani. Kalau tadi kita membacanya orang-orang Farisi di dalam pengucapannya ada kesombongan rohani yang diutarakan. Aku ini bukan seorang perampok, aku ini bukan orang yang maling, aku ini loh rajin berpuasa, aku ini loh memberikan persepuluhan. Dan itu diutarakan hanya karena ingin pamer, bukan karena keinginan atau kerendahan hatinya yang diutarakan kepada Tuhan ataupun kepada orang lain. Dan sikap inilah yang dinyatakan salah, bukan hal yang baik. Maka perlu kerendahan hati untuk menunjukkan apakah kita benar-benar melakukan tindakan-tindakan rohani itu dengan seturut kehendak Tuhan. Ini juga menjadi sebuah peringatan bagi kita masing-masing. Kita lihat, kita pilih pribadi kita. Aku melakukan tindakan-tindakan rohani ini itu hanya ingin pamer, atau apakah aku benar-benar ingin menunjukkan kasihku kepada Tuhan, rasa syukurku ini kepada Tuhan, dengan memberikan hidupku untuk melayani, dengan memberikan hartaku untuk persembahan, untuk memberikan tenagaku di tempat ini, di tempat jenengan pelayanan. Maka jika semuanya itu sudah kita lakukan, maka pas dengan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Pemungut cukai yang direndahkan, pemungut cukai, dia merasa dirinya berdosa yang tidak layak. Dia memukul-mukul dirinya. Aku ini orang berdosa. Apakah aku layak untuk melayani Engkau Tuhan saat
pribadi kita masing-masing. Aku iso oleh Tuhan. Kau masih memberikan aku karunia apa sih Tuhan? Suaraku fales, tubuhku lemah, gampang loronan. Iso apa sih aku itu? Terus berdoa kepada Tuhan. Lihat potensi diri kita. Tuhan taruh sebuah talenta di dalam diri kita, dan lakukan untuk kerjakan itu dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan kita. Mungkin kita saat ini pinter, lalu kita gunakan kepintaran kita dengan semena-mena. Mungkin saat ini kita kaya, kita gunakan kekayaan kita untuk mengatur semuanya. Mungkin kita punya jabatan sehingga kita bisa merendahkan orang lain. Bukan itu yang Tuhan inginkan, tetapi kerendahan hati. Ego kita harus kita taruh, sehingga saat kita melayani, fokus kita bukan untuk mengejudge teman sepelayanan kita, tapi untuk mengoreksi diri kita sendiri. Sudah layakkah aku melayani Tuhan? Taruh cermin itu di depan kita. Sudah layakkah aku Tuhan untuk melayani Engkau? Aku ini orang yang berdosa. Sehingga saat kita melayani Tuhan, hanya ada hati yang rindu kepada Tuhan, hati yang mau menyembah Tuhan. Dan saat itu Bapak datang beribadah saat ini, bukan dengan tujuan yang buruk, tetapi karena engkau kangen sama Tuhan, karena engkau bersyukur masih diberi kesempatan untuk bisa melayani, untuk bisa beribadah, untuk bisa masih bertemu dengan saudara saya. Maka perlu yang namanya kerendahan. Sama seperti kisah dari Yeremia, Bapak, yang sedang bergumul bersama dengan bangsanya. Kita bisa bayangkan, atau waktu PA sudah sedikit saya berikan beberapa pernyataan di mana Yeremia hidup di dalam masa 6 raja pada tahun 625 sebelum Masehi sampai 586 sebelum Masehi. Ia juga sempat menyaksikan 3 kali penyerbuan Babel atas Yehuda, dan imannya tentu bergejolak karena umat pilihan Allah jatuh bangun di dalam iman. Yeremia merasa, kenapa bangsa yang engkau pilih akan engkau binasakan, akan engkau hukum, akan engkau berikan sebuah peringatan. Dia merasa kasihan, dia merasa sedih. Bahkan dituliskan di sana ada hukuman, akan ada musim kering yang dahsyat yang akan menerpa, yang akan dihadapi oleh bangsa itu. Sebuah kerinduan, sebuah doa yang dilantunkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan untuk mengampuni dosa-dosa umatnya. Ini yang dirasakan oleh Yeremia. Jadi dengan penuh kesedihan dan kerendahan hati, Yeremia mewakili umatnya mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Ia bahkan menggunakan kata kami di sana, bukan kata mereka. Di dalam pengakuan dosa dikatakan, betapa banyak kemurtadan kami, kepadamulah kami telah berdosa. Bapak bisa membacanya di dalam Yeremia pasal yang ke-14. Di sana dikisahkan bagaimana Yeremia mengakui setiap kesalahan dan pelanggarannya dengan penuh kerendahan hatinya, sehingga ingin membangun sebuah relasi yang baik dengan Tuhan Allah, dan berharap ada pengampunan yang terjadi untuk bangsa pilihan Allah. Dan Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, sebuah doa penyesalan dan hubungan relasi kita juga diingatkan untuk betapa rapuhnya hidup kita. Jenenge manusia itu boleh dosa Mas,
tetapi janganlah kita mencoba untuk mengicip-icip yang namanya dosa. Kalau kita sudah pagari dengan firman Tuhan, maka boyo ojo dilopati, ojo diterang itu Bapak. Tetapi firman Tuhan itu menjadi sebuah pagar dan menjadi sebuah peringatan untuk melihat dan menilai hidup kita. Aku iki wong dosa. Aku iki mau melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Maka Tuhan tolong ampuni kami. Jadi sebuah renungan bagi kita, kisah Yeremia. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri sebagai seorang nabi, tetapi memikirkan banyak orang. Ya. Dia tidak egois, dia tidak ingin diselamatkan sendirian, tapi berharap bangsa pilihan Allah semuanya diampuni oleh Tuhan, semuanya dikasihi oleh Tuhan, dan diberikan kesempatan untuk bertobat. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau GITC Immanuel, jemaat GITC Immanuel mempunyai hati seperti Yeremia, tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi melihat juga jemaat yang lain, saling berrelasi, saling mendoakan, saling support dengan yang lain. Di sini tempatnya bukan untuk saling menyalahkan, tetapi saling bertumbuh bersama, saling membangun relasi. Kalau ada yang kurang, kita evaluasi, kita cari solusi. Karena di sini bukan tempatnya orang merasa hebat. Di sini bukan ada tempatnya orang-orang yang hanya suci-suci saja, tetapi kita mau belajar bertumbuh bersama, sama seperti Yeremia. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa menggunakan keselamatannya sendiri atau kenabiannya digunakan sebagai pribadinya sendiri, tapi dia memohon kepada Tuhan, tolong ampuni umatmu ini. Dan kita juga belajar dari kisah Paulus saat di dalam sebuah pelayanannya. Saat itu dikisahkan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Paulus di sana mengatakan di dalam doanya, meskipun Paulus merasa ditinggalkan oleh orang-orang sekitarnya, namun Paulus tetap memiliki sikap hidup yang baik, yaitu tetap mengembangkan relasi keluarga kerajaan Allah. Kalau kita bisa membacanya di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, nanti kita belajar di dalam Yeremia 14. Sekarang kita juga belajar di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 16 sampai 18. Di situ juga dikatakan Paulus pada waktu itu memberikan sebuah peringatan untuk berhati-hati kepada salah satu orang yang namanya Alexander, tukang tembaga, yang sudah membuat jahat kepadanya. Namun di situ dikatakan Paulus tidak menyimpan kekecewaan, tidak menyimpan dendam, namun melepaskan pengampunan kepada mereka. Paulus berdoa, Tuhan sendiri akan membalas segala perbuatannya. Bukan hakku untuk menghakimi mereka yang menyakiti hatiku, tetapi biarlah Tuhan sendiri akan membalas. Tuhan tolong ampuni mereka. Harus menaruh doa bagi orang-orang yang pernah menyakitinya, bagi orang-orang yang meninggalkannya, yang tidak menganggapnya pada waktu itu. Mungkin hal ini juga menjadi contoh bagi kita. Di dalam pelayanan saat ini, kita belajar terus untuk berproses. Sudah melayani dengan sepenuh hati, tetapi mengapa masih ada orang-orang yang membuat kita jatuh? Tetapi mengapa ada orang-orang yang terus membuat kita sakit hati? Lalu lantas kita menyerah, lalu lantas kita meninggalkan pelayanan.